Saat kita mau bergerak, ada peluang, kemudian kita benar-benar kita tekuni, kita pelajari dan kita bisa menguasai ilmunya. Saya yakin di semua bidang atau mungkin semua sektor ini berpulang untuk menghasilkan. Dan yang tidak kalah pentingnya memang selalu kita membentuk sebuah semacam jaringan atau mungkin link gitu kan, dari berbagai sektor, berbagai lingkungan, berbagai komunitas untuk bisa buat sebuah jaringan gitu kan. Memang adanya kemajuan zaman, teknologi yang ada, sudah saatnya kita maksimal bisa memanfaatkan. Kami punya keyakinan bahwasanya untuk prospek Ikan Gabus akan luar biasa, karena memang kedepannya begitu banyak peluang, barangkali mungkin bisa dibikin produk olahan ikan gabus gitu kan, atau mungkin bisa dibikin semacam ekstrak atau kapsul albumin gitu kan ya. Saya Sartomo, alamat di Desa Karangjati, Kecamatan Kemeranjang, Kabupaten Banyumas, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Karangjati. Jadi saya terinspirasi untuk budidaya ikan gabus pada saat saya masih kerja, karena kebetulan tadinya saya orang kerja. Hanya saja saya memandang ada peluang untuk budidaya ikan gabus, dan itu saya terinspirasi dari harga ikan gabus yang notabene di tempat kami itu cukup mahal, sementara tidak ada yang budidaya gitu kan. Kemudian di wilayah kami itu kan pasokan ikan gabus bisa dikatakan hanya ada di pasar, manakala pasokan alam ada. Untuk mengantisipasi di alam yang kadang-kadang tidak tersedia untuk ikan gabus, sehingga kita coba budidaya juga. Kita bikin pemijahan ikan gabus yang memang indukan ikan gabus yang kita pijah, karena memang kita menggunakan kolam khusus, artinya kolam terpal dan kolam plaster gitu kan, permanen. Jadi memang kita bikin indukan yang sedari dini kita rawat dari kecil. Artinya memang kita nggak butuh adaptasi, karena saat kita ngambil ikan gabus dari alam yang sudah gede, kemudian kita pindahkan ke kolam yang kita siapkan untuk indukan, biasanya memang cukup banyak kendala gitu, untuk adaptasi lingkungannya, airnya gitu kan. Jadi untuk indukan ikan gabus yang untuk pemijahan memang kita siapkan dari awal ya, dari ikan gabus yang kita beri kecil. Terus kemudian mungkin bisa cerita Mas, cara budidaya ikan gabus itu seperti apa, mulai dari pemilihan induknya harus yang umur berapa, kemudian beratnya harus sampai berapa gitu. Pengalaman kami, ikan gabus yang sudah siap itu patokannya umur itu kan. Ikan gabus dengan umur 8-9 bulan sebenarnya sudah siap, cukup umur gitu kan. Hanya saja memang sebisa mungkin kita pilih untuk ikan gabus dengan umur segitu, tapi dengan postur yang besar gitu kan. Minimal kisaran umur berat 2,5 ton itu kan, 2,5-3 itu sudah cukup gitu kan. Semakin gede semakin bagus, karena dengan usia ikan gabus 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kadang ada yang udah gede, kadang ada yang masih kecil, tergantung pertumbuhan dan mungkin pola pemberian pakannya. Jadi secara prinsip ikan gabus untuk umur siap pijah itu ya di kisaran minimal umur 8 bulan, 9 bulan, dan bobot ya sebisa mungkin minimal ya 2,5 on atau mungkin 3 on. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan kolam, bisa menggunakan kolam minimalis mungkin dengan terpal, atau mungkin dengan bis beton, gorong-gorong juga bisa itu kan, atau mungkin dengan kolam plaster itu kan, dengan ukuran minimal kalau di pengalaman kami itu 1 meter kali 1,5 meter udah cukup untuk satu pasang indukan. Itu satu pasang indukan biasanya berisi pakannya berapa gitu, jantan berapa, kemudian betinanya berapa gitu?
Satu pasang, jadi untuk satu kolam itu satu pasang. Oh, satu kolam Satu jantan satu satu betina. jalan satu betina Iya. ya. Itu biasanya akan memijah itu dalam waktu berapa hari gitu? Pada saat proses pemilihan indukan biasanya kita pilih indukan betina yang hampir bisa dipastikan dia udah punya stok telur, jadi nggak Iya. butuh proses terlalu lama gitu kan. Hmm. Eh, kalau dibikin dibikin rata-rata itu ya sebenarnya kita nggak bisa berpatokan. Iya. Ya kadang ada yang setengah bulan dia udah Sudah bertelur. bertelur, kadang-kadang sampai 1 bulan, kadang-kadang lebih gitu kan. Iya. Tapi saat umumnya kita milih indukan betina yang memang secara kasat mata mungkin dipegang itu kelihatannya udah ada kandungan telurnya, biasanya nggak makan waktu cukup lama. Ya, ini ya. Terus ini Mas, untuk membedakan jantan betina itu ciri khasnya seperti apa gitu untuk yang Iya. indukan gabus itu? Memang kita sejauh ini untuk membedakan jantan dan betina hanya dari ciri fisiknya gitu Iya. kan ya. Nah, yang saya amati untuk indukan jantan dia itu cenderung badannya lebih ramping gitu ya. Kemudian untuk bentuk kepalanya cenderung lebih apa namanya, lebih lancip gitu. Lebih lancip, ya. Nah, kalau yang betina biasanya kepalanya sedikit tampak terlihat lebih oval lah Pak ya. Nah, kemudian bentuk badannya khususnya bagian perut dia kalau diraba itu lebih Besar. lembek gitu ya, Lebih lebih lembek, lembek dan lebih melebar gitu. Jadi posturanya itu yang menjadi patokan kita untuk membedakan jantan dan membedakan betina ya? Iya. Ya itu kan tadi untuk pemijahan dalam satu pasang satu jantan satu betina lah Iya. ya. Nah, itu kan kemudian setelah bertelur itu dipindahkan atau biasanya tetap di situ? Kalau Proses yang selanjutnya seperti apa kami lakukan itu kita panen anakan istilahnya ya. Anakan, Panen anakan itu saat kurang lebih kisaran umur 10 sampai dengan 15 hari. Ya. Jadi dari mulai nelor Iya. itu kita biarkan tetap di Iya. situ. Nanti saat udah tetap bareng sama indukannya Iya. gitu kan. Karena naluri gabus tuh dia Melindungi, bahasa Jawanya itu melindungi ngiring gitu Iya, kan, iya. ngiring. Nanti umur 10 hari sampai 15 hari biasanya kita angkat anakannya. Kalau terlalu lama kita angkat, kadang-kadang untuk ikan gabus itu kan satu kali proses, satu kali ini dia punya stok 2 stok telur gitu kan Iya. ya. Itu akan keluar lagi di umur anakan 25 sampai 30 hari. Artinya dari nelur pertama kemudian mengeluarkan stok telur yang kedua itu kisaran umur 25 hari sampai 30 hari. Jedanya ya? Jedanya ya. Iya. Nanti saat kita terlambat ngangkat anakannya, kemudian indukannya itu keburu ngeluarin telur lagi, Iya. itu anakannya itu udah apa istilahnya, udah nggak dilindungi, bahkan menjadi santapan indukannya gitu. Karena sifatkan kanibalisme itu. Iya, betul ya. Terus ini Mas, dalam satu pasang indukan tadi ya, itu biasanya kan menghasilkan berapa anakan? Mungkin pernah ngitung gitu Iya. pengalamannya dengan? Kalau indukan dengan bobot kurang lebih 2,5 on sampai 3 on itu kita bisa dapat anakan kurang lebih kisaran dia minimal 2.500. 2.500 ekor ya? 2000 itu udah minim sekali, jadi 2.500 Jadi cukup banyak ya? cukup banyak. Nanti kalau maunya indukan dengan bobot kurang lebih setengah kilo, 5 on itu bisa sampai 5.000 5.000 ya? Ya itu kan tadi setelah panen anakan ya, itu kan dipindahkan ke satu kolam lah ya? Iya, anakannya yang kita ambil. Iya, itu pakannya biasanya apa Pak? Pertama itu? Sampai berapa hari gitu? Untuk pemberian pakan anakan ikan gabus memang sebenarnya lebih optimal pakai kutu air atau Air, dapnya itu kan ya. Tapi sering kita terkendala dengan pakan tersebut sehingga kita langsung menggunakan cacing sutra gitu kan. Kalau kita sampaikan lebih maksimal pakai kutu air karena memang bentuknya kecil-kecil. Jadi dimungkinkan semua anakan tuh makan. Tapi nih cacing sutra memang cenderung apa namanya lebih besar dan lebih panjang gitu kan. Jadi sering terjadi anakan ikan gabus yang dia tidak bisa maksimal makan cacing sutra. Jadi memang idealnya memang saat awal pertama itu ya kurang lebih kisaran 4-5 hari atau mungkin bahkan kurang gitu kan ya. Ya optimalnya mungkin 5 hari kita berikan untuk air untuk jenis dapnya segala macam itu kan. Nanti setelah itu diberikan cacing sutra. Pemberian cacing sutra biasanya di tempat kami itu kurang lebih sampai dengan umur 30 hari. 30 hari ya? 30 hari ya. Setelah 30 hari Setelah berarti 30 hari kita gunakan
pakai pakan pabrikan, pakan pelet ya. Biasanya kita langsung pakai PF 500. PF 500 ya. Iya. Kemudian setelah umur 1 bulan berarti dia sudah siap pelet ya. Itu sampai besar ya. Iya, seterusnya sampai konsumsi ya, sampai pakai pelet konsumsi. Ya, hanya saja memang untuk ukuran peletnya yang menyesuaikan nanti. Menyesuaikan ya. Kita pakai PF 500, kemudian meningkat ke PF 800, PF 1000, kemudian pakai apa namanya? Kalau di kami itu min 1. Min 1 ya. Iya, kemudian min 2 nanti terakhir pakai min 3. Itu mungkin ada tambahan pakan lain nggak selain misalnya pelet itu mungkin untuk memacu pertumbuhan ikan itu? Memang saat ini kebetulan kita juga apa namanya budidaya makro. Iya. Jadi untuk apa namanya efisiensi gitu kan, untuk efisiensi karena pakan pabrikan juga harganya cenderung lebih selalu meningkat, naik gitu kan. Kita memang bikin pelet ikan yang kita ambil proteinnya dari makro. Kita proses, kemudian apa namanya kita mix dengan apa namanya bahan untuk membuat pelet ini, membuat pelet misalnya kopra atau tele, kemudian mineral segala macam itu kan untuk kita bikin pelet. Itu sebagai pakan tambahan selain pelet yang dari pabrikan itu tadi ya? Iya, pakan pabrikan memang kita gunakan murni untuk PF 500 sampai dengan PF 1000. PF 1000 ya? Iya, karena apa namanya butirnya masih memungkinkan untuk ikan gabus yang kecil tuh kan. Sementara kebetulan di kami untuk produksi peletnya itu ukurannya kurang lebih ukuran min 1, min 2 dan min 3 gitu. Jadi memang pemberian pelet itu kita berikan setelah kurang lebih gabus umur kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Lebih. Ya terus ini Mas, tadi kan hasil anakan sekitar 2.500-an lah ya? Iya. Itu sampai konsumsi tingkat kematian sampai berapa persen? Kita rawan sebenarnya di saat bibitan sampai dengan, kalau kita hitung sampai dengan umur kurang lebih 45 hari. Jadi kendala yang sering terjadi di kami itu yang sampai dengan sekarang kita apa namanya belum bisa menemukan solusi itu kan, solusi yang pasti untuk menangani apa namanya kendala di kami itu. Sering terjadi bibitan kena jamur yang mungkin orang bilang eromonas itu usia rawan tuh kurang lebih di umur 0 sampai dengan 45 hari itu ya. Iya, tapi saat kita udah full pelet, udah apa namanya sudah dalam posisi aman sampai dengan konsumsi, alhamdulillah kalau di tempat kami itu dengan sistem apa namanya pengolahan air yang memang kita ciptakan agar kualitas selalu terjaga, kemudian apa namanya kita bikin semacam sirkulasi itu kan, kebutuhan oksigen segala macam juga terpenuhi, artinya kondisi air selalu terjaga kualitasnya. Bisa dikatakan tingkat kematian ikan gabus sampai dengan konsumsi maksimal paling 5%. 5% ya? Iya. Jadi tidak terlalu banyak ya untuk tingkat kematian itu ya? Tidak terlalu banyak ya? Mungkin bisa disampaikan Mas, sistem untuk pengelolaan air budidaya ikan gabus itu seperti apa supaya lebih efektif dan lebih efisien gitu, sehingga pertumbuhan ikan gabus juga bisa maksimal. Ya. Kalau di tempat kami memang kita bikin apa namanya pengolahan air di masing-masing kolam dengan model sistem resirkulasi gitu. Nanti kalau saya namakan resirkulasi puting beliung karena memang air kita bikin muter. Dengan apa namanya dengan sistem pengolahan tersebut memang praktis. Yang pertama kita tidak direpotkan dengan apa namanya kebutuhan air karena praktis di situ terjadi efisiensi air yang luar biasa. Sebagai gambaran kita ada 6 kolam bulat dengan diameter 3,4 yang masing-masing kolam kurang lebih berisi 9 kubik air. Itu tiap hari kita hanya apa namanya punya kerjaan buang limbah yang
barangkali kalau kita hitung satu hari paling tidak nyampe 1 ember itu kan limbah kita buang. Sehingga paling kita ngisi air seminggu sekali, 10 hari sekali, itu mungkin setengah bulan sekali, karena memang praktis air tidak sangat efisien bukan yang terbuang. Yang kedua kali dengan model resirkulasi yang kami gunakan tuh kualitas air sangat terjaga. Jadi ikan cenderung lebih sehat, daya tahan tubuhnya lebih bagus, dan walhasil pertumbuhannya juga akan lebih bisa maksimal. Jadi sebagai gambaran juga kolam kami tidak pernah nguras, atau bahkan mungkin dalam kurun waktu 3 bulan 6 bulan kita kuras itu kita tidak pernah mengalami ada endapan air atau lumpur di bawah kolam. Iya. Itu mungkin bisa sedikit cerita alurnya seperti apa? Misalnya harus menggunakan mesin yang berapa watt, kemudian mungkin peralatan yang digunakan apa untuk membuat sistem resirkulasi, sistem puting beliung tadi? Yang kami terapkan itu per 2 kolam dengan diameter 3,4 kita bikin 1 paket chamber itu ya, paket chamber sederhana gitu kan. Kita cuma menggunakan waring, menggunakan semacam zeolit gitu kan, jadi istilahnya model pengolahan yang sangat sederhana gitu kan. Kemudian kita hanya menggunakan mesin pompa, bukan mesin pompa air, tapi kita menggunakan mesin pompa akuarium yang ukurannya itu kalau nggak salah 80 watt apa ya. Itu cukup untuk memutar air 6 kolam gitu. Jadi sebenarnya sangat hemat ya. Sangat hemat ya. Tidak istilahnya listriknya juga tidak boros lah ya. Tidak ya. Ukuran kolam 6 kolam gitu kan, 6 kolam itu sangat menjadikan perhatian. Jadi itu menggunakan peralon ya? Iya, semuanya menggunakan peralon. Hanya mungkin di puter itu ya? Iya, kita hanya butuh tenaga penggerak, tenaga listrik, tenaga mesin untuk mengangkat airnya aja. Terus ini Mas, untuk sampai ukuran konsumsi, biasanya itu gabus sampai umur berapa bulan gitu? Dengan pemberian pakan yang maksimal, artinya yang bagus gitu kan. Kita biasanya umur 6-7 bulan Mas kita panen. Itu sudah bisa panen ya? Iya, 6-7 bulan dengan size 1 kilo diisi 9-11 biasanya. Ekor ya? Itu berapa kalau boleh ini harganya sekarang? Untuk ikan gabus di tempat kami per kilonya 65-70 ya? Terus ini Mas, berapa pasang mungkin yang jenengan dalam satu periode lah ya, yang dibijakan untuk indukannya itu? Kemudian untuk produksinya itu rata-rata bisa sampai berapa kintal gitu, mungkin pernah pengalaman kemarin gitu? Untuk konsumsian lebaran awal kita 15.000 ekor. Iya. Yang memang kita program untuk panen konsumsi 15.000 ekor. Kemarin sampai dengan bulan kemarin kita udah mengeluarkan baru kurang lebih 8 kintal. 8 kintal ya? 8 kintal ya. Untuk sampai dengan 8 bulan berjalan. 8 bulan berjalan ya? Berarti luar biasa ya 8 kintal itu ya? Ya sebenarnya peluang pasar kalau kita garap secara maksimal akan bisa lebih menghasilkan lagi ya. Kita terkendala dengan sulitnya untuk memberikan pemahaman ke petani-petani ikan untuk bisa bersama-sama bermain ikan gabus gitu. Karena mungkin masih sesuatu yang awam gitu kan. Orang belum berani berspekulasi gitu kan. Dengan image masyarakat yang sejauh ini masih beranggapan bahwasanya budidaya ikan gabus itu susah. Tapi sebenarnya kalau umpamanya kita tangani, kita kelola dengan benar, insya Allah jauh lebih menghasilkan daripada budidaya ikan lain. Secara profit kita benar-benar sangat diuntungkan dengan kita jual ikan gabus yang harganya tinggi ya. Terus kemudian pemasarannya itu sampai kemana yang selama ini kita lakukan? Kalau untuk pemasaran konsumsi, karena kebetulan kita enggak pernah
disibukkan dengan pemasaran ke luar gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk pemasaran kami rata-rata orang pada datang ke sini ya. Iya, kolam. Baik masyarakat sekitar bahkan sampai luar wilayah gitu kan, termasuk dari Purwokerto, dari Cilacap, dari Purbalingga, dari Kebumen gitu kan. Banyak juga yang datang ke sini untuk mencari konsumsi ikan gabus itu ya. gitu kan. Dan kalau kita analisa memang hampir bisa dikatakan 80% ikan gabus yang kita pasarkan itu larinya ke medis gitu ya. Jadi rumah sakit. Tidak, dalam artian orang yang datang itu rata-rata untuk kepentingan Pengobatan. Iya, termasuk pengobatan. Pengobatan ya. Nah, awalnya yang kami tahu itu ikan gabus untuk pengobatan pasca operasi atau mungkin untuk mempercepat penyembuhan luka, tapi dalam perjalanannya ternyata kami baru tahu bahwasanya ikan gabus itu pemanfaatnya tidak hanya untuk penyembuhan ukuran luka tersebut. Jadi beberapa kali datang ke sini ada yang katanya kena penyakit lupus itu kan. Saran dari dokter katanya untuk banyak mengkonsumsi ikan gabus. Kemudian yang hubungannya dengan permasalahan darah itu kan ya, termasuk liver, kemudian bahkan kemarin ada yang katanya diabetes itu kan, itu ternyata juga disarankan untuk mengkonsumsi ikan gabus ya. Jadi manfaatnya luar biasa nih ya Pak untuk Iya, karena ikan gabus itu ya. secara uji lab itu kan mempunyai kandungan albumin. Ya. Terus ini Pak, mungkin jangan bisa cerita tips bagi para pemula ya, yang ingin berbudidaya ikan gabus itu seperti apa yang harus disiapkan itu? Yang pertama memang kita siapkan kolam, tapi sebisa mungkin kita ciptakan kolam yang diharapkan nantinya kualitas air bisa selalu terjaga. Apapun ceritanya, ikan gabus juga membutuhkan adanya media air yang bagus untuk ukuran ikan gitu kan. Jadi kualitas air juga harus dijaga. Soal ukuran kolam itu barangkali kita tidak memberikan patokan untuk ukuran kolam gitu kan, karena menyesuaikan tempat dan segala macam. Hanya saja memang yang barangkali menurut saya itu mutlak dilakukan itu penyiapan kolam diharapkan nantinya ketinggian air itu bisa maksimal, artinya minimal air kisaran 60 cm minimal. Nah, artinya kolam dibikin dengan harapan nanti bisa diisi air minimal 60 cm, cukupnya nanti bisa 80 cm gitu kan. Yang kedua kali untuk persiapan kolam juga dibikin untuk pengamanan, karena ikan gabus itu memang dia punya kecenderungan melompat. Jadi bisa dibikin nanti mungkin kolamnya dibikin tanggungnya lebih tinggi, atau mungkin dibikin pengaman pakai waring gitu kan, bisa nantinya. Yang kedua kali untuk proses pembesaran sebisa mungkin memang kita tebar ikan gabus dengan size yang memang diharapkan sudah daya tahan tubuhnya sudah kuat gitu kan. Yang mungkin dengan size kisaran 57 atau 79 bahkan mungkin ukuran 912. Jadi artinya semakin bertambahnya usaha gabus, analisa kami itu daya tahan tubuhnya semakin kuat. Bagus ya. Kemudian ini Mas, untuk apa istilahnya kendala lah ya. Tadi kan sudah mungkin disebutkan beberapa kendala ya. Selain itu kendalanya apalagi selain penyakit atau mungkin tadi masalah yang lainnya gitu, kendala-kendala yang dialami selama budidaya ikan gabus itu seperti apa ya? Yang paling utama. Kendala yang kami alami memang ikan gabus butuh protein yang tinggi gitu kan. Jadi saat kita berikan pakan pabrikan terbelah dengan protein yang tidak mencukupi, nanti kecenderungan ikan gabus pertumbuhannya tidak bisa merata. Satu, tidak bisa maksimal, dan kedua tidak bisa merata gitu kan.
untuk kendala lainnya, sifat kanibal biasanya akan muncul kembali manakala kita tidak memberikan pakan secara kontinu. Artinya pakan tidak tercukupi, atau mungkin setelah pemberian pakan pelet kemudian kita rubah dengan pakan alami, contoh menggunakan keong atau menggunakan anak katak kayak gitu kan, itu kecenderungan ikan gabus akan muncul sifat kanibalnya kembali pada saat nanti pakan tersebut tidak memenuhi kebutuhan ikan yang ada. Kalau kemudian ini Mas, prospek ke depan untuk ikan gabus menurutnya seperti apa? Kami punya keyakinan bahwasanya untuk prospek ikan gabus akan luar biasa, karena memang kedepannya begitu banyak peluang. Barangkali mungkin bisa dibikin produk olahan ikan gabus gitu kan, atau mungkin bisa dibikin semacam ekstrak atau kapsul albumin gitu kan ya. Kemudian untuk kita juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit gitu kan ya, pihak rumah sakit, karena memang secara medis tuh sudah dinyatakan bahwasanya ya tadi ikan gabus tuh memang punya semacam ekstrak albumin yang sangat disarankan oleh pihak medis untuk dikonsumsi untuk penderita penyakit tertentu, atau mungkin untuk membantu percepatan pemulihan atau mungkin penyembuhan luka. Penyembuhan luka ya. Iya. Ya, mungkin ini Mas, jenengan punya prinsip hidup yang jenengan pegang sehingga bisa sukses berwirausaha ya, terutama untuk budidaya ikan gabus. Seperti apa mungkin? Kalau prinsip hidup, ya apa mungkin pegangan hidup itu yang menjadi kunci gitu, yang sukses itu. Iya. Ya saat kita mau bergerak, ada peluang, kemudian kita benar-benar kita tekuni, kita pelajari dan kita bisa menguasai ilmunya. Saya yakin di semua bidang atau mungkin semua sektor ini berpeluang untuk menghasilkan. Dan yang tidak kalah pentingnya memang selalu kita bentuk sebuah semacam jaringan atau mungkin link gitu kan, dari berbagai sektor, berbagai lingkungan, berbagai komunitas untuk bisa membuat sebuah jaringan gitu kan. Memang link tersebut sangat kita gunakan. Dan tak kalah pentingnya memang adanya kemajuan zaman, teknologi yang ada, memang sudah saatnya kita maksimal bisa memanfaatkan. Gitu ya. Terus mungkin yang terakhir Mas, harapan jenengan terhadap budidaya ikan gabus seperti apa gitu? Apakah mau dikembangkan lagi lebih luas ini kolam-kolamnya gitu? Ya, harapannya memang semakin banyak kalangan atau mungkin masyarakat yang bisa menekuni budidaya ikan gabus, karena memang peluangnya cukup banyak. Dan sejauh ini yang salah satu yang menjadi kendala kita dalam menggarap pasar, karena memang stok ikan gabus untuk konsumsi yang memang sangat jarang, apalagi pada saat alam tidak menyediakan, dan musim-musim tertentu memang praktis di alam tidak ada gitu. Jadi memang saat ini bisa dikatakan kami masih perlu adanya semacam teman petani yang bisa sama-sama menggeluti ikan gabus gitu kan, untuk bisa sharing bersama gitu kan, kemajuan bersama. Artinya kita garap pasar bareng gitu. Ini saya yakin sangat berpeluang. Iya, bisa dikembangkan. Ya, baik, terima kasih Pak Tomo untuk wawancaranya. Semoga usaha budidaya ikan gabusnya tambah sukses nih. Terima kasih dan tambah maju. Ya, terima kasih Pak Tomo. Sama-sama.